Dimakan, dia mau ngelamar. Oh lo mbak. Udah pokoknya kakak jangan spill. Gila itu kan sedih banget. Nyari apa mbak? Berarti peniti. Tapi happy ending nggak mbak? Kalau nggak mau. Iya berarti nggak happy ending ya? Happy ending. Kok kakak bilang sad? Ya Sedihnya karena 5 tahun akhirnya 5 tahun nih. putus. Nah terus, Kan Makau nih kenapa? Tolong deh, dia kalau nggak mukanya. jadi. Kenapa emang kenapa? nah ada ceweknya itu dia ada panggilan, dia kan penari balet internasional di Amerika. Tapi dia biasa aja, nggak dia kayak. udah tahu tuh kayaknya mau dilamar nih, cuma dia lebih milih tetap ngejaga impiannya dia jadi penari balet internasional kan. Oh Nah, my god. ternyata tuh Hai guys. cowoknya sedih kan, akhirnya dia minum. Dia ketemu cewek. Enggak, dia tidur di kamar, ternyata cewek itu mabuk juga. Nah nggak sengaja juga tidur di kamar. Astaga. Masuk satu kamar, hamil. Filmnya tuh. Berarti nggak yang ngerti nggak sih? Nggak kayak Kingland. Hamil, nah, mau nggak mau tanggung jawab. Tapi itu ceweknya yang cewek biasa Yang itu baik, gila sabar banget. ini bukan pacarnya kan? Bukan, akhirnya ya pokoknya emang bakal jadi deh kan. Terus nasibnya gimana kayak yang ngajarin dia itu? Dia mutusin atau gimana? Oh lagi makan salah. Kan dia nggak tahu tuh kalau pacarnya Udah nikah kan. Ini salah kesukaan kan aku. belum dilamar. Ini pas nikah itu dia nggak tahu juga. Jadi dia nikah juga. Dia nikah, cuma kan ceweknya balik. Ikut di Portage School ya? Oh. Seru banget, kakaknya kalau dikasih pilihan gitu sedih juga ya. Jadi kita udah pacaran lama, udah saling sayang, terus kita ada accident nih dan harus tanggung jawab. Oh my god. Dan nggak kenal lagi ceweknya siapa. Iya lagi. Tiba-tiba kan random people kan, stranger kan itu. Tapi baik banget, Lebih baik daripada yang ini yang sama-sama cantik. mana yang ngajarin impian. Tapi kan dia kan gak mentingin cowoknya. Dia mentingin karirnya kan. Berarti tapi bisa tuh cowok jadinya lupain cewek yang di Amerika itu loh kak? Itu di situ makanya filmnya serunya berat. Tapi kayaknya lebih seneng The Hairs deh. Hari ini nge-gym nggak? Daes mah sama kayak ini. Besok. Bisa. Yang main itu tuh yuk tadi yuk. Salah satunya itu juga tuh yang Kim Woo Bin tadi tuh yang jadi Oh, Bin ya tahu. yang robot itu. Ini anak-anak lagi tidur kali ya? Tapi pemain utamanya tetap Lee Min Ho. Yang mana cowok yang tadi? Berarti udah lama dong Hmm. kan? Yang itu yang pakai kacamata itu. Menurut Ajika belum. Hai, Karyo. Tambah orang ngopi sama kapten, filmnya Korea semua, ngapain sama CEO, filmnya Korea semua. Ini sangat terenak. The best. Yuk. Hmm? Udah les belum? Hmm? Udah les? Udah mulai? Mm-mm. Oh ya udah, aku tadi mau ngomong kamu. Apa tuh? Ada acara Tanggal 5 ya? tanggal 7. Oh nggak bisa. Kita bulan puasa kapan? Lagi makan ya? Lagi tidur. Lagi makan lah. Jadinya enak banget salatnya, bener kan? Ada di Ayon. Salatnya enak menurut aku. Gak apa-apa lapar dua-duanya kan Dewa. Dua kali ketemu di Ayon. Masa kapan? Mau gak nyegur aku? Doyan apa lapar teh? Doyan dan lapar sih.
Naga salad apa gado-gado? Beda sih. Beda tipe guys. Dia nggak diet. Ini bukan salad diet. Gimana beli di rumah? Spill dong resep saladnya. Aku jangan tahu. Ini beli udah langsung jadi gini. Kayak pesannya JKT48. Emang saya kan udah JKT48 ya? Mohon maaf, bukan mirip banget emang gue orangnya. Tadi aku habis pergi. Hari ini aku lagi libur, gak nge-gym. Tapi besok aku nge-gym. Besok nge-gym sama body combat. Mirip Nabila banget emang aku. Kita ini. Kita sini. Oh. Nah. Hari apa 19? Ganjil. Hari apa maksudnya? Senin. Senin. Sketsa yuk. Yuk. Taruh ini. Kalian kalau kalian pasti banget sih beli salad ini guys, enak banget. Yuk. Ah, di kabel. Kita tanggal 19 aja ya. Hai kalian. Gak berasa ya, bentar lagi pemilu ya guys. No, ini bukan salad buah, ini salad sayur. Tapi aku suka banget dan karena ini enak banget sih, parah aku gak ngerti lagi. Aku coba deh gabung aja ke tempat 8. Udah kenyang gue. 6 tahun di sana, 6 tahun. 6 tahun di sana lumayan loh. Gak berasa tiba-tiba udah 6 tahun aja. Makan mulu kak. Nabila mah hobinya makan. Lagi diet ya? Sebenarnya nggak diet banget sih, cuman aku tuh masuk ke salad. Wah, makanya kalian. Coba sendawa kak, gimana mau sendawa aku? Nabila jangan baca mulu kecuali love trip. Emang iya? Mirip Nabila. Gimana sih maksudnya mirip Nabila? Emang gue ya? Ada aku mau so lucu, boleh gak sih? My favorite bunny. Makanya Pisces kak. Gue juga bingung kenapa gue mirip sama Siska ya muka gue. Padahal beda bapak beda ibu. Dia masih di luar. Maksudnya? Aku mau minum
Kemarin tuh aku jadi order makanan diet gitu ya, diabetes sama diet friendly. Enak banget ya. Bener mbak. Mirip. Apa ya? Yes. Jadi kuenya itu gluten free, terus low carb, terus sama sugar free. Jadi emang benar-benar cocok banget buat teman-teman yang kayak mau diet gitu loh. Enak banget. Kemarin aku pesan. Enak jadi minumnya. Assalamualaikum Nabila, waalaikumsalam. Aduh ya Allah. Hai Kak Rama, Masya Allah apa kabar? Astagfirullahaladzim, aku udah jangan nongol lagi. Di pot mam ya, iyalah gue di Jakarta ya. Salam ya Kak buat teman-teman ya, sehat-sehat ya. Nabila saingannya Melody. Wow, saingan gak tuh? Aku bahkan dari di JKT48 aja tuh gak pernah merasa saingan sama Kak Melody sih, karena kayak ya udah, emang udah kayak keluarga, jadi kayak ngerasanya bukan saingan, malah kayak bener-bener gimana ya, adik kakak sih. Bahkan Kak Melody yang selalu support Nabila, dan aku juga selalu support Kak Melody juga. Terus kita saling ngingetin, saling kalau baju kita kurang apa, kita saling benerin satu sama lain. Ngapain Kak Rama ke Jakarta? Kak, biasanya live-nya di luar. Iya, aku lagi pengen di dalam rumah. Soalnya jujur aku kayak kalau udah, aku tuh sekarang udah jarang banget nongkrong sampai malam gitu loh teman-teman. Jadi emang karena mungkin aku lagi rajin banget olahraga kan. Aku lagi rajin banget nge-gym. Terus kayak kalau misalnya aku keluar sampai malam, itu tuh jadi kayak mempengaruhi pola tidur aku kan. Jadi aku kurang-kurangin banget tuh namanya nongkrong sampai malam gitu. Lagian juga aku terakhir makan tuh paling jam 8 jam 9 sih. Jadi kayak udah jarang banget nongkrong. Sedangkan kalau nongkrong pasti kita makan lagi, minum lagi gitu kan. Oh, nonton teater. Nah, beliau tuh paling kecil ya di Gen 1. Iya, betul. Mesti kok kalau di FYP liat Nabila mesti ngomongnya banyak. Emang tuh nah Nabila Kak, ngomongnya banyak ya kan, gak bisa diem. Masya Allah, tabarakallah. Agak kalem ya Bil, kenyang habis makan ya. Masih lanjut dihukum Bil. Insya Allah sih, insya Allah. Doain aja, mohon doa ya teman-teman ya. Semoga Nabila bisa semangat untuk fokus mengejar karir aku di dunia hukum. Amin. Fotonya dulu pakai seragam sekolah SMP tak buat wallpaper. Oh iya. Salam dari Gorontalo. Waalaikumsalam. Hai Gorontalo. Dia coba nyanyi Gadis Remaja. Aku sampai lupa loh Gadis Remaja lagunya gimana. Nikah dulu Bil baru lanjut. Kalau jodohnya udah ada besok sih ya udah nikah juga kali ya. Kalau emang udah Allah pertemukan dengan yang terbaik ya. Tapi kan mencari jodoh itu tidak semudah itu ya teman-teman. Bukan mencari jodoh sih. Jodoh akan datang di waktu yang tepat menurut Allah. Tapi menemukan seorang yang menurut kita tepat bisa menjadi suami atau istri tuh kayak bener-bener harus hati-hati banget sih. Apalagi zaman sekarang kan. Gitu. Nabila kan terus di hati walau sampai runtuh. Ya ampun, kok bisa runtuh?
Semoga dapat jodoh yang terbaik dunia akhirat. Amin. Mohon doanya teman-teman ya. Nggak ada salahnya kan terus berdoa ya. Malam yang mulia. Wow, yang mulia nggak tuh. Tapi kemarin happy banget sih. Aku diundang di acara main hakim sendiri. Dan itu tuh ceritanya tentang kasus hukum gitu kan, kayak di pengadilan gitu ceritanya. Dia lucu banget sih. Kayak sebagai anak hukum aku selalu ngelihat pengadilan tuh dengan serius ya kan, apalagi kalau lagi hakim lagi ngomong tuh yang mulia lagi ngomong, tapi kayak pas di makin hakim sendiri lucu banget gitu. Destanya jadi hakim jadi kayak nggak serius ya, emang komedian ya, lucu. Kebayang gak sih Bill kalau suaminya ternyata fans Nabila sendiri? Nggak kebayang sih, mungkin kayak kalau ngefans nggak tahu ya, cuman mungkin kalau dia mungkin kayak sekedar tahu JKT, cuman kayak nggak yang mungkin sering nonton gitu kali ya, gimana gue nggak tahu sih dan nggak pernah kebayang. Tapi jujur aku emang berharap banget sih punya suami yang bisa tentunya mengagumi baginda Rasulullah ya, itu udah pasti gitu ya. Tapi juga pasti pengennya keinginan aku punya suami yang juga kagum sama aku dan emang bangga lah punya istri kayak aku gitu loh. Kayak akan lebih bahagia insyaallah sih. Kalau misalnya suaminya bukan ngefans sama Nabila tapi ngefans yang lain, aku nggak mau. Karena menurut aku Oshihan berarti nanti. Pendapatnya dong tentang jodoh yang telat. Jodoh gak ada yang telat lagi. Menurut aku emang semua tuh udah Allah siapkan jauh sebelum kita lahir ke dunia ini gitu. Semua sudah ditulis di lauh mahfuz. Jadi menurut aku nggak ada jodoh yang telat. Bahkan Allah yang lebih tahu kapan waktu terbaiknya gitu. Yang kalau mungkin teman-teman ngerasa kayaknya belum pantas nih, belum waktunya untuk nikah. Tapi kalau memang Allah sudah kun fayakun kalian menikah, ya akan menikah dan insya Allah Allah akan mudahkan jalannya. Tapi kalau mungkin Allah rasa kalian kayaknya belum pas untuk menikah, kalian belum tepat untuk menikah gitu, tapi kalian pengen banget, tapi kalau Allah bilang belum ya belum. Jadi menurut aku nggak ada jodoh yang telat, tapi datangnya di waktu yang tepat gitu. Pacaran nggak sekarang? Enggak. Mungkin kayak yang hafal Quran gitu, mau gak sih Bil? Ya mau lah. Siapa yang gak mau punya suami penghafal Quran ya? Masya Allah banget. Gue tiap hari di ngajiin terus ya kan, biar setannya keluar. Gak bercanda. Maksud aku gue kayak pengen lah punya suami yang hafiz Quran. Kalaupun memang Allah mentakdirkan sama yang hafiz Quran gitu, insya Allah mau banget. Tapi kalau misalnya pun enggak, semoga aku bisa melahirkan, mencetak anak-anak yang soleh-soleha, yang bisa menjadi hafiz dan hafizah Quran. Amin. Sate ayam atau sate kambing? Jujur aku suka sate ayam banget, dan aku nggak suka yang pakai kulit, jadi daging full. Dan aku nggak suka sate kambing karena bau gitu, aku nggak bisa. Terus kakak ikhtiarnya buat dapetin jodohnya sekarang gimana? Ya pertama sih ikhtiar itu kan pasti juga dengan usaha dan misalnya selain usaha juga pasti berdoa ya kepada Allah. Kalau aku sih saat ini memang berdoa yang terbaik sama Allah dan berusahanya dengan cara memantaskan diri ya. Karena jodoh itu kan cerminan diri kita gitu. Kalau laki-laki yang baik akan dipertemukan dengan wanita yang baik, dan begitupun sebaliknya. Dan ya ikhtiarnya selain juga memperbaiki diri, juga memperluas pergaulan, tapi artinya pergaulan yang positif gitu, kayak share circle yang memang yang membahas tentang agama yang positif kayak gitu, membangun circle lah gitu. Tapi gimana ya, menurut aku kayak santai aja sih. Kayak aku sih santai aja ya, maksudnya kayak ya udah nikmatin aja hidup gitu loh. Nggak semua tentang percintaan menurut aku, walaupun ya adalah pasti cinta yang membuat kita bahagia dari Allah ya.
Dijodohin mau nggak kak? Ya kalau memang jodohnya yang terbaik dari Allah dan emang Allah tahu itu yang terbaik buat aku, ya kenapa enggak? Aduh, ada yang komen itu, mohon maaf itu sepupunya Man. Aku tadi udah ya live-nya. Iya. Enggak sih, baru bentar ya. Berapa menit sih? Gue 21 menit. Aduh, maaf guys. Beruntung banget ya suaminya, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Semoga suami aku merasakan seperti itu ya nanti, insya Allah. Hai, nama aku Nabila, aku si cerewet. Let's have fun together. Masya Allah, tabarakallah. Masuk JKT usia berapa kak? 11. Kak Nabila, kemarin aku nonton di film kakak yang Mata Batin 2 bareng Kak Jessica Milla. Iya, gimana filmnya? Bagus nggak? Lagi Kak Antonio, salah. Lagi sama siapa? Lagi sama adik aku. Apa kabar? Baik, alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Adiknya gimana, masuk ke PTN nggak? Iya dek ya. Alhamdulillah. Jadi kangen saya kok kayo. Adik aku kemarin masuk kemana dek? Masuk ke PTN. PTN apa? ITS. Alhamdulillah. Kakak live sleep ini efek kelinci nih, jadi bulu mata kayak gitu. Mirip Nabila gitu. Tetra kan emang aku ya. Dek. Menurut kamu segini? Jauh apa deket? Beda segini. Masih dekat sih. Idealnya ya inilah idealnya. Terus bolong. Lagi hamil, semoga anak aku cantik kayak Nabila. Masya Allah, amin. Semoga lebih cantik lagi, bahkan Kak Soleha, amin. Masya Allah, senang banget ditonton nama ibu hamil. Aku ingin kau menerima seluruh Happy birthday. Telat. Sini, Mas. Telat banget. Mas, ini Mas, ke rumah Mas. Besok malam ini dia mancing. Ya elah, mancing di mana sih Mas? Ya, Mas ya.
Jadi tadi tuh dia Putra tuh ngeledekin Rafli. Ulang tahun ini Rafli belum ngucapin loh. Aku bilang itu, parah. Dia Putra bilang, parah, belum lupain. Iya, aku semalam ketiduran. Aku baru restore WA. Sepupu Lagian aku ulang tahun. aku baru ini Mas, baru restore WA. Mas, baru lu di ganti- mana, Mas? Baru ganti HP, aku baru ganti HP. Besok malam ini mancing, besok jalan. Besok jalan sama Sil. Aku besok kan gym sore. Hah? Sore nge-gym sama Dinda. Jam berapa? Besok bisa Mas. Jam 7 sampai jam 8. Sampai jam 8 doang. Besok malam aja Mas. Malam aja. Mas, malam aja besok Besok jam malam 8 aja. koma gua, Mas. Biar ini nge-gym dulu di Ayunya, jadi malam aja ya. Daerah Sunter apa daerah Surabaya masih bisa nggak, Kak? Alhamdulillah masih bisa. Semoga kan terwujud ya, Kak. Amin ya Allah, amin. Makasih ya Allah. Lemas banget, udah semangat dong, ngantuk gue. Habis makan ngantuk. Kalian lagi ngapain malam-malam kayak gini? Didesak cepat nikah nggak sama keluarga? Enggak sih, alhamdulillah. Keluargaku tipe yang nggak pernah mendesak apapun dalam segi apapun. Kayak nggak pernah deh. Alhamdulillah sih, maksudnya kayak santai aja. Bahkan malah kayak aku maksudnya jadi lebih enjoy, pengen mengejar karir dan segala macam hal yang aku pengen di hidup aku gitu loh. Kan pernah beli JKT kan emang aku ya. Dia gak ikutan main badminton sama Sandy. Aduh, gue aja udah banyak kegiatan olahraganya, Kak, di sini sama sepupu. Aku hampir tiap hari olahraga soalnya. Dance, terus body combat, terus Muay Thai. Selain nge-gym ya, tuh udah pasti. Terus kadang ikut kelas Pound Fit gitu. Anyway, aku paling kecil di JKT dulu ya. Sekarang udah 24. Yang paling kecil di JKT aja 24 sekarang. Kebayang dong ya. Berarti dulu kuliah belum sih, apa alhamdulillah udah. Kumpul-kumpul lagi sama Gen 1 ya, insyaallah. Yuk, Ya, satu episode. beneran ikut Muay Thai, Kak? Bintang Iya. tamunya 4. Jadi tamu Hmm. Nggak kenal. ya nggak apa-apa. Aduh, males tuh kalau ada yang itu tuh. Mah, kalau sama yang itu males tuh yang. Nggak males, dia ngeselin orangnya. Terima kan? Nggak apa sih, santai aja. Ikut boxing nggak, kalau boxing lebih ke Muay Thai aja sih aku. Ngeri di Smackdown gue. Minum kolagen gak sih, Kak? Enggak.
kalau kalian mau nih ya, kalau aku boleh ngasih saran ya, kalau kalian mau kulitnya bagus, setiap hari minum jus jambu sama pepaya deh, sama makan kolang-kaling. Itu tuh kolang-kaling tuh kayak ada kandungan kolagen gitu loh, tapi natural, jadi kalian nggak perlu lagi minum kolagen gitu. Karena jujur aku emang nggak terlalu suka ya minum serbuk kolagen atau kayak minum obat kolagen gitu loh. Menurut aku nggak herbal aja, sedangkan aku tuh tipe kalau orang yang suka banget herbal gitu kan, gitu. Ya tapi bagus buat kulit itu kak papaya, beneran. Dulu Oshi siapa sih, penasaran, gue gak punya Oshi dari dulu di JKT. Ya gue gen 1 gitu, ngapain gue punya Oshi gitu kan. Dulu gak punya gingso, semenjak ngoshin kakak jadi punya gingso. Ah gimana ceritanya? Masya Allah, tabarakallah. Kayaknya lagi sering olahraga terus ya kak. Alhamdulillah sih. Aku lagi nemenin sepupu aku olahraga gitu loh, jadi aku kayak malam lah, krim jerawat tuh kan berantakan krimnya. Iya, sekarang udah enggak. Lu bluetooth bukan bluetooth, lu dulu mah ini kayak bopeng-bopeng ya. Ini aku juga. kamu masih ada nggak sih rekaman nih? Kayaknya lagi nggak ada ya. Emang iya mas, aku udah pernah. Kayaknya lagi masuknya dia. Yuk, yuk, Apa mas? yuk. Baik. Iya mas, ini susah banget. Ya Allah susah banget. Aku tuh dari kemarin kan Ya, ini kita mas susah cek-cek banget. aja Kalau juga. olahraga tuh yang males banget. Pengen ini deh gabung sama Kak Heci. Motivasinya mas, motivasinya apa ya? Lu pengen pakai hijab keinginan sendiri atau emang Tunggu. Dulu aku emang pengen pakai hijab karena keinginan sendiri, nggak ada paksaan dari papa mama atau kayak keluarga besar gitu, sama sekali nggak ada sih. Pak jadi tamingsa. Aku asal masih tahu ya, aku kan di IG kan ngeliat ini ya, ngeliat Tomingse ya. Maksudnya jadi anak sekarang yang udah 47 tahun itu, yang postingan kata di gitu. Kalau Ini mah ya? Kali ini aku nggak olahraga, minum nggak? sekarang masuk kayak anaknya ya. Udah minum. Kalau masuk sekarang kayak bapaknya ya. Dia kayak Vitamin C anaknya. aja. Vitamin C aja. Atau apa gitu yang lain. Kayak adik jauh. Masalahnya Betul, maksimal itu 4.000 deh. Tapi yang nggak usah Tapi juga apa 4.000 masih lu? sehari. Kita apa kali? Terus ini deh. Tapi ayo. Vitamin Udah A. sekarang ini putih banget ya. Nggak sih? Putih banget ya sekarang ya. Iya. Campur CDR. Iya, di kakinya ditambahin ini kan. Cantikan nggak pakai hijab sih, wow, thank you banget sih Kak atas kejujurannya. Tapi aku merasa kayak aku pakai hijab atau enggak Aku lihat mukanya bersih. sama aja, nggak mungkin berubah gue jadi ganteng juga kan, tetap jadi cantik sama cewek masa ganteng. Dan aku ngerasa kayak nggak masalah kalau misalnya orang bilang aku kayak cantikan yang dulu nggak pakai waktu belum pakai hijab, karena menurut aku nggak perlu ya mendengarkan penilaian orang, tapi yang aku butuh adalah penilaian Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Allah melihat pribadi aku yang sekarang aja gitu. Terus gini. Dan kalau hanya butuh Ketompi. validasi cantikan yang dulu atau sekarang, itu bukan suatu hal yang gimana ya, maksud aku ketika kita orang yang berhijab nih terus kayak butuh validasi, oh gue cantik nggak ya pakai hijab, nah berarti kita pakai hijabnya nggak tulus gitu, karena hanya menginginkan validasi dari orang lain apakah kita cantik atau enggak, dan menjadikan hijab bukan suatu kewajiban tetapi hanya kayak aksesoris saja berarti gitu. Oh gue cantik nih pakai hijab, kayaknya gue pakai hijab aja deh, tapi niat karena semuanya karena Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kayak ya nggak masalah sih buat Nabila kayak lebih cantik yang mana yang dulu apa yang sekarang, yang penting teman-teman
perlu tahu bahwa kalau melihat wanita itu jangan hanya dari fisiknya aja, tapi juga kecantikan dari hati gitu. Itu paling penting ya, serius deh. Karena ya percuma teman-teman kalau misalnya cantikan cewek yang nggak pakai hijab atau enggak, itu nggak penting. Yang penting tuh bagaimana hatinya dia, bagaimana akhlaknya dia, bagaimana perilakunya dia, bagaimana mindsetnya dia, seperti itu loh. Jangan sombong ya, jangan riak ya. Anyway, kalaupun aku lagi nggak pakai hijab juga aku tetap jadi Nabila. Aku lihat siapa nih? Oh, ini jadian. Hai Kak Firdaus. Putih banget sekarang gitu kan. Iya, kelihatan matanya masih kelihatan lah ya. Kelihatan kerutannya ya. Bisa dibohongin lah. Enggak, ngeliat masih lu follow. Masih baterainya mau habis ya? Masih follow, masih lu nge-like. Bisa dibohongin lah. Enggak, ngeliat masih lu follow. Masih baterainya mau habis ya? Masih follow, masih lu nge-like. Guys, maaf banget HP aku mati tadi lowbat. Maaf banget ya. Emang suka gitu Nabila tiba-tiba. Kenapa? Aku jam 3 udah balik. Nggak bisa. Bisa. Macet Nab, iya tadi HP aku lowbat. Maaf ya guys. Mirip Nabila X JKT kan emang aku ya, gimana sih konsepnya? Hujan ya Kak? Enggak, tapi bunyi AC. Bunyi AC guys. Oh pakai baninya, terima kasih bani. Ini dia. Kalau ngomong kayak ini ngomong. Sadar. Assalamualaikum, kok mirip Nabila JKT48 ya? Emang mohon maaf nih Kak, waalaikumsalam ya. Udah gak nyabar lagi kalau ngomong, sabar lagi baca. Aku lagi bacain komen. Kangen gak sih pakai Seifu JKT? Lumayan kangen. Tapi waktu itu kan aku sempat perform lagi sama JKT, jadi udah gak terlalu kangen banget sih. Maksudnya kayak tersampaikan lah rindunya. Kalau dulu kan auto gak di JKT sampai berapa tahun kemudian kita gak pernah perform, jadi kayak kangen banget kan gitu. Impian banget gue selfie bareng lo Nab. Jadi impiannya cuma sebatas selfie sama Nabila aja, gak mau nikah sama Nabila.
Suka ngopi nggak? Suka banget. Apalagi kalau ngopinya bareng kamu. Lengket cantik banget pas pakai seifukunya. Iya iya itu bagus sih seifukunya. Nabila bisa gombal. Aku emang sukanya ngegombal. Aku nggak suka digombalin, tapi aku suka gombalin orang. Tapi ya just kidding aja. Gak berubah ya dari dulu, mukanya mau dirubah kayak gimana? Masa mau diubah-ubah sih mukanya yang sudah Allah berikan? Justru kita harus mensyukuri. Udah kepala 3 ya. Alhamdulillah kepala 1 kak. Munduran dikit boleh. Kenapa mukanya terlalu deket sama kamera sih? Gak apa-apa, biar sengaja kayak lagi video call, lagi sleep call sama aku. Halo Nabila, hai. Jujur sebenarnya kayak aku jarang banget live ya, cuman kayak sekali pengen live karena banyak kan fans yang suka nanyain gitu kayak Bil udah lama gak live, kayak kangen gitu. Jadi aku live. Seakan-akan kayak lagi fokus sama sendiri gitu. Aku lagi ngeliat komennya. Istirahat yang cukup ya Nabila, makasih loh. Cowoknya yang mana sih? Kepo deh. Gak ada cowok deh, calon suami. Gimana cara dapat gigi sul? Mintanya sama Allah. Bil udah lulus kuliah belum sih? Alhamdulillah udah, Kak, bagus. Kak Salma masih ada gak sih? Masya Allah, tabarakallah. Kakak kan lulusan hukum, mau jadi pengacara kak, amin. Doain aja yang terbaik. Tinggi badan aku 156 mungkin. Kapan ke Bangka Belitung lagi? Amin, doain aja ya. Ini apa sih Selasa ya? Rugi dong. Jadi inget. Udah pernah ke Cirebon belum? Udah. Nabila gak pernah nangis ya? Masya Allah, tabarakallah. Merasa dibebanin gak? Ditanyain mana jodohnya mana cowoknya? Enggak lah. Kalau nanti punya suami yang cuma nyuruh jadi ibu rumah tangga aja, mau gak sih kak? Aku mau punya pasangan yang memang dia bisa mensupport aku, bahkan bisa membuat aku menjadi diri sendiri gitu. Dan aku berharap ketika aku jadi seorang istri, aku tetap bisa menjadi ibu dan istri yang baik, tapi juga aku tetap gak kehilangan jati diri aku. Jadi kalau ditanya, kalau nanti punya suami yang cuma nyuruh jadi ibu rumah tangga,
gimana ya, gak ada masalah karena emang ibu rumah tangga kan juga pekerjaan sebenarnya. Tapi memang aku tipe kalau orang yang suka bekerja gitu. Aku suka melakukan hal selain pekerjaan rumah tangga. Jadi aku sih berapa nggak pengen sih punya suami, nggak pengen punya suami yang terlalu posesif banget sampai kayak aku nggak boleh ngelakuin segala sesuatu di luar sana yang positif gitu loh. Ya ngapain? Justru kan punya pasangan supaya kita bisa lebih bahagia untuk melakukan segala halnya tuh bersama gitu loh. Tapi tetap pasti ada batasan-batasan yang mungkin kita nggak bisa lagi lakukan seperti dulu kita waktu masih single, itu pasti gitu. Ayu, hai, ini Kak Friska bukan sih? Ini Kak Friska beneran. Oh iya bener Kak Friska, dong lupa aku. Hai Kak Friska, assalamualaikum. Aduh pegel ih, nggak bisa nyebut R emang, dari dulu nggak bisa nyebut R, bingung aku juga. Kak Friska lagi di mana? Ya Allah, aku kangen banget sama Kak Friska karena biasanya suka ketemu Kak Melody doang. Pasti Kak Friska lagi di Bandung. Lah aku ini mah udah termasuk paling pagi Kak. Biasanya malah mah jam 1 jam 2 malam. Jam 12 sih. Jam 12, jam 2, jam 3. Bahkan jam 5 sampai pagi gitu. Cuman sekarang udah kayak mendingan. Jadi jam segini tuh Nabila biasanya apa jam 10 doang. Karena sekarang aku udah olahraga Kak Fris. Aku udah sibuk olahraga. Jadi kayak badan aku capek banget kalau aku terlalu tidur begadang kan. Jadi aku udah udah lumayan gak terlalu begadang banget. Jadi ini mah masih terlalu pagi Kak sebenarnya. Bahkan aku udah cakep banget live. Nanti kapan-kapan aku ke Bandung deh, aku kabarin Kak Fris ya. Kakak mau live bareng? Kak Fris lagi live gak sih? Enggak ya, justru lagi nonton aku ya. Kenapa gak daftar JKT? Mohon maaf, dari dulu kan udah ya. Kak Friska mau live bareng gak? Kak Friska udah keluar ya? Ikut kajian Ustadz Hanan Ataki gak? Alhamdulillah waktu itu aku sempat beberapa kali ikut. Iya aku tahu itu jokes, makanya aku juga ketawa sih. Sumpah netes air mata ngeliat Veden Gen 1. Ya ampun, kangen ya sama Gen 1 ya. Dika ditawarin oleh capres-capres gak? Jujur aku ditawarin untuk datang ke acara, beberapa acara gitu ya sama teman-teman aku. Cuman emang aku nggak mau aja sih. Terlalu memperlihatkan siapa yang aku mungkin pilih atau dukung gitu. Karena menurut aku kayak semua pasti pada intinya ingin memajukan bangsa Indonesia dan tetap satu tujuan untuk ya Indonesia yang lebih baik lagi gitu loh. Jadi apapun pilihannya ya semoga tetap bisa saling menghargai aja sih. Jadi aku emang nggak mau gitu loh datang ke acara yang mau sekalipun aku support pun aku kayak nggak mau datang karena emang nggak mau aja sih. Kayak menurut aku private aja lah. Karena menurut aku semua hal di hidup aku tuh kayak kadang kan nggak ada private-nya lagi ya. Karena emang sebagai public figure tuh pasti gitu kan kadang. Jadi kayak aku nih nggak syuting aja nih, misalnya aku dalam kehidupan aku sehari-hari aku jalan ke mall tiba-tiba ada orang minta foto, aku lagi makan diliatin apa segala macam. Jadi menurut aku kayaknya ada aku perlu deh sesuatu yang aku juga pengen ada private gitu, termasuk juga dalam hal inilah gitu.
Cuek ya. Iya aku cuek sama semua tapi enggak kalau ke kamu. Pakai topeng biar private. Nggak gitu juga dong konsepnya. Buat apa pakai topeng? Justru apa adanya aja. Nasi nyokotnya saya ngomongnya iyalah Nabila. Maaf guys bersin. Masya Allah tabarakallah. Cekodam. Gimana sih cekodam? Halo Kak Nabila, hai. Istirahat yang cukup ya Nabila, thank you. Terima kasih loh. Tapi gimana sih waktu SSK 2017 dapat posisi 16? Kalau ditanya sedih karena mungkin peringkatnya menurun, pasti sedih. Itu nggak munafik ya. Tapi di sisi lain aku tetap bersyukur sama Allah Subhanahu Wa Taala karena berkat dukungan fans aku tetap bisa mendapatkan senbatsu. Walaupun mungkin kayak teman-teman nggak expect juga ya Nabila di nomor 16 gitu loh. Cuman itu dia kehidupan, kita tahu bahwa nggak mungkin selalu di atas atau nomor 1. Pasti roda itu berputar. Tapi itu menjadikan aku Nabila yang saat ini gitu, Nabila yang lebih dewasa, Nabila yang lebih bisa memahami apa arti kehidupan dan sebuah perjuangan gitu ya. Jadi emang waktu senbatsu tuh adalah hal-hal yang paling aku nantikan karena deg-degannya itu loh benar-benar membuat aku menantang. Kan lebih suka cowok yang putih atau yang hitam manis? Aduh, masalah kulit lagi. Yang penting tuh tanggung jawab. Mau dia ganteng sekalipun kalau misalnya nggak tanggung jawab ya buat apa? Tanggung jawab itu menurut aku penting banget dan gentle sih. Jadi bisa menghargai aku dan keluarga gitu loh. Gak masak Bil? Enggak, udah jangan Kak. Hijabnya kenapa Kak? Ungu ini kayaknya. Fevnya calon bini aku banget. Calonnya mau calon suaminya mau public figure atau orang biasa aja. Nah, kenapa ya Kak Eka gak usah masak-masak? Capek ngeliat gue masak ya. Ribet udah. Yang penting bagaimana personalitinya sih gitu ya, walaupun ribet udah. Yang penting bagaimana personalitinya sih gitu ya, walaupun misalnya kayak walaupun apalagi kalau misalnya mungkin laki-lakinya tipenya yang gampang menyerah gitu, karena menurut aku laki-laki itu harus memperjuangkan, sedangkan ya memang wanita kodratnya diperjuangkan. Jadi kalau misalnya ditanyanya tadi public figure atau enggak, lebih yang penting siapa yang lebih benar-benar berusaha berjuang sih gitu. Apalagi kalau misalnya udah berumah tangga kan lebih banyak lagi ya permasalahan, pasti itu nggak mungkin rumah tangga yang nggak diuji gitu, pasti ada semuanya. Tapi yang penting berharapnya sih punya suami yang dia juga selain bertanggung jawab juga mampu memperjuangkan hubungannya gitu. Bener nggak sih? Hoax apa dah
Ini kayaknya kakak bawaan sayur agak sensi banget sama Nabila ya. Lucu deh kalau misalnya ada orang tuh kayak komennya tuh sensi atau negatif gitu ya. Kayak ada masalah apa dia sama aku. Astagfirullahaladzim. Tapi Nabila tetap kami tujuannya JKT ya. Aku kan berjuang asik. Ku kan terus berjuang. Tapi jangan terlalu capek. Thank you. Sabar kak, kita semua gak selalu sefrekuensi. Oh iya jelas, kita semua gak akan selalu pernah sefrekuensi. Tapi kalau contoh aja menurut aku, laki-laki tuh perlu banget untuk punya rasa tanggung jawab. Karena kalau misalnya gak ada, bagaimana dia bisa menjadi kepala rumah tangga gitu loh. Bagaimana dia bisa menjadi imam yang baik. Bener gak sih? Terus juga memperjuangkan. Kalau misalnya laki-laki gak mampu memperjuangkan ya gimana? Pasti hubungannya bisa mudah kandas gitu aja gitu. Walaupun beda frekuensi it's okay, tapi kan semua orang yang menikah pun kayak beda kepala, dua kepala jadi satu tuh emang nggak pernah mungkin bisa ya Allah, sumpah itu gue kira jepitan rambut, nggak taunya stiker. Ya, ini kelinci, lucu deh. Banyak kasus selingkuh, kalau Nabila diselingkuhi gimana responnya? Aduh, jujur aku nggak pernah mau ngebayangin dan nggak pernah berharap pengen seperti itu sih kak. Walaupun mungkin ada lah ya pasti jadi ketakutan gitu loh. Cuma menurut aku akhirnya sekarang daripada aku harus memikirkan hal itu, mendingan aku fokus aja sama diri sendiri dulu gitu. Walaupun aku pasti berharapnya kalau udah kata selingkuh nggak ada kata maaf banget lah ya, pastilah gitu. Ya buat apa juga gitu loh. Artinya dia mengingkari janji kepada Allah dong sampai bisa menyelingkuhi gitu kan. Semoga sih berdoanya gini teman-teman nih, kalau misalnya kita sekarang mendengarkan ada berita seperti itu, kita doakan untuk orang yang mungkin sedang mengalami kesulitan seperti itu, kita doakan yang terbaik. Tapi kita juga minta diberikan perlindungan oleh Allah gitu. Tapi kan katanya laki-laki udah punya istri lebih dari satu lah. Tadi kan yang ditanyain selingkuh, bukan masalah itu. Aduh udah deh kak, pertanyaannya jangan yang ribet-ribet deh. Gue gak suka kalau kayak gini-gini. Males. Karena aku tuh kayak gak suka ribet ya. Kayak ya simpel aja. Aku tuh mungkin karena punya teman yang kebanyakan cowok ya, jadi kayak udahlah simpel-simpel aja lah. Hayu hai Kalan. Kalian udah nikah belum sih? Waktu itu kalian cerita soalnya mau nikah ya? Bulan apa tuh kak? SR nih, beda dong ya kan, ini live ya kak.
Biar gak pernah ganti baju ya. Kayaknya lihat warna baju beda pas maming doang. Gak pernah ganti baju, gimana ceritanya? Emang kakak ketemu aku terus setiap hari apa gimana sih konsepnya? Aduh, aku gak ngerti deh sama netizen. Netizen mah benar sekali ya. Tapi it's okay lah. Mohon maaf, baju gue kan juga pasti gue cuci gitu loh ya. Gak mungkin gak gue cuci gitu loh. Baju ini aja udah gue lama banget gak gue pernah gak gue pakai ini loh. Ya karena emang aku suka baju hitam kak. Aku suka baju hitam dari zaman aku di Jakarta, aku suka banget baju hitam. Tapi bahkan semenjak aku pakai hijab itu kayak lebih banyaknya baju warna-warna itu loh, kayak ungu, pink gitu-gitu lumayan sih alhamdulillah sih. Tuh lihat jelas katanya apa? Lebih suka yang pashmina atau segi empat? Sama aja dua-duanya. Udah lama gak live ya? Iya kak. Thank you Kak Alan, thank you Kak Alfa. Amin ya Allah. Matanya ngantuk. Enggak, aku lagi baca komennya kan di bawah ya. Masa gue ngeliatnya ke atas? Deh. Oke, karena ini udah sejam. Udah jam 10. Aku pamit dulu ya teman-teman. Aku mau istirahat. Sampai ketemu lagi di live selanjutnya. See you next time. Iya. Pokoknya aku pengen istirahat lebih cepat sekarang. Bye-bye guys. Assalamualaikum.